Isu keabsahan pernikahan siri kembali menyeret nama Inara Rusli ke pusaran sorotan publik. Kali ini perhatian tertuju pada kabar yang menyebut pernikahan tersebut dilakukan tanpa wali nikah. Menanggapi rumor yang kian liar, pihak Inara akhirnya buka suara. Kuasa hukumnya Daruquthni menegaskan bahwa pernikahan siri yang berlangsung pada Agustus 2025 itu telah memenuhi rukun nikah secara agama. Ia menjelaskan bahwa wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Inara sendiri, sehingga tudingan nikah tanpa wali dipastikan tidak benar dan dinilai menyesatkan opini publik. Meski sah secara agama, persoalan berbeda muncul saat bicara pengakuan negara. Tim kuasa hukum Inara menyebut pernikahan siri tersebut tidak bisa diajukan isbat nikah karena dilakukan ketika Insanul Fahmi masih terikat pernikahan sah dengan Wardatina Mawa. Aturan kompilasi hukum Islam menegaskan kondisi itu membuat pernikahan tidak dapat dicatat secara hukum. Jika ingin diakui negara, satu-satunya jalan adalah melakukan pernikahan ulang. Situasi ini memperumit konflik yang sudah berujung laporan dugaan perzinahan. Apalagi Mawa mengaku tidak pernah memberi izin untuk dimadu, membuat drama rumah tangga ini terus bergulir panas. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Inara, lu tuh udah jatuh terlalu dalam. Sebagai lawyer, gue bisa bilang lo permohonan isbat nikah lalu ditolak karena pasal yang cininya. Karena nikah siri lo itu cacat hukum dan nggak bisa disahkan. Sebenarnya ada dua cara kalau misalnya lo mau mensahkan pernikahan lo. Yang pertama, lo urus tuh izin poligami setelah ikut nikah ulang. Atau yang kedua, lu tunggu Mawa dan Insanul bercerai, baru setelah itu dulu nikah ulang. Dan harga yang harus dulu bayar untuk menjadi istri Insanul adalah selamanya lo akan disebut berlaku. Mbak Inara yang artis itu ya, baru-baru ini sempat menghebohkan publik dengan statementnya yang ini. Beliau mengatakan bahwa janda itu bisa menikah tanpa wali. Kami di KUA Dolopo turut mencoba meluruskan bahwa mohon maaf, statementnya itu kurang tepat. Jadi setiap perempuan, baik itu yang masih grace, masih perawan, maupun yang janda satu kali, 2 kali, 4 kali, dan seterusnya, kalau menikah itu wajib dengan wali, itu ya. Dan bahkan di hadisnya ini disebutkan bahwa perempuan yang menikah tanpa wali itu batal. 3 kali disebutkan secara tegas. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu ataupun berpendapat sama dengan pendapatnya Mbak Inara tadi, mohon maaf, itu kurang tepat dan silahkan diluruskan. Gitu ya. Saya kaget sama Mbak, saya juga kaget. Ya, pelakor sengeyel Anda gitu, kok ada? Dibilang pelakor tapi nggak mau, nggak terima katanya. Mbak, Anda itu nggak bocah, Anda bukan usia belasan tahun, bukan ABG ya. Bisa baca kan? Di KTP aja udah ada statusnya tuh, udah kawin apa belum? Lalu cari pembenaran aja. Ada aja alibinya, ada aja pembelaannya. Orang tuh dimana-mana kalau udah salah, sadar, minta maaf, gak usah ngeyel. Jadi muak gitu ya, enak banget. Ini seluruh Indonesia udah pada muak nih Mbak Amanda. Udah lah ya, kita gak usah bahas dia lagi ya, kayak bikin kesel banget. Di sini aku mau bahas ya, mertuanya si Inara yang baru ya, alias emaknya si Insang Ikan. Kok ada mertua sekejam itu? Ya, sejehong itu kok ada ya? Udah tahu anaknya masih sama Mbak Mawa, masih resmi, punya cucu pula. Kok nggak mikirin ya? Oke lah kalau nggak mikirin mantu. Oke lah kalau emang nggak mikirin perasaan mantunya. Pikirin perasaan cucu-cucunya dong. Gimana sih jadi nenek? Kesel banget deh ya. Nggak usah bilang jangan bawa-bawa orang tua Mbak. Ya emang orang tuanya udah ngelibatin diri dengan datang ke nikah sirinya aja udah salah. Kalau orang tua yang bijaksana, yang mikirnya pinter gitu, nggak bakalan mau nyeburin dirinya ke situ. Udah tuh itu masalah. Amit-amit ya, nauzubillah min dzalik nih, jangan sampai anak-anak aku, keturunan aku, cicit-cicit aku kelak ya, jangan sampai ketemu modelan orang tuanya kayak si Insang. Jangan sampai ketemu mertua atau punya mertua modelan kayak gitu.
Nauzubillah min dzalik. Pokoknya nauzubillah min dzalik. Sudah sekarang ini kesan-pesan buat Inara. Pokoknya kau tahu. Tidak usah bawa agama. Kau salah, kembalikan laki-laki itu ke istri sahnya dan kau mundur. Kalau saya untuk Inara, tolong ucapkan kata maaf saja. Maksudnya minta maaf saja. Itu kan tidak susah tuh. Dari kau mulut ini, mulut atas dan bawah ini tinggal bilang minta maaf gitu saja. Terus masa di dalam video itu kok tidak tahu kalau itu koi? Masa 2 jam itu loh. Baru kok bilang di podcastnya Denny Sumargo kalau itu apa mirip kah tempatnya? Buat itu kan samar-samar sih. Maksudnya kok buat kalau pas waktu di podcast itu Denny Sumargo tanya, aku tinggal bilang iya itu saya, tinggal bilang gitu saja, tidak perlu lagi bilang mirip, tidak perlu lagi ini. Kayak tahuncang gitu kah, bagaimana kah? Jadi ntar udah banyak guys, apa kok lupa segala lagi. Yo 2 jam juga insan tuh terlalu kuat sekali. Jamu begalino kah? Tolonglah Inara kas kembali insan itu kepada pemiliknya yaitu Mawa. Terus kok tuh say cari sudah yang bagus, yang lebih bagus dari dia juga pasti ada, yang bujang ada, yang sayang kok keluarga dan anak-anak juga tuh pasti ada. Oh pesan nonton podcastnya Denny Sumargo, Tuhan pesap kepala ini sakit karena emosi tidak bisa pukul orang. Tuhan nih bikin emosi sekali Tuhan. Denny Sumargo tolong kah, untung aja dia telah pukul Inara dia. Itu bukan kau yang jadi dia punya pembuat cewek. Wah untung aja kalau sang jadi Mawa yes, kok jilbabnya sudah terbuka, semua sudah terbuka, kok setelanja. Kacau, kok gila bu, telan saat kalau juga viral, gila. Kok gak viral, kok langsung. Pokoknya begitu aja ya Inara ya. Jadi gue jangan bodoh ya Inara terpinta. Oke, bye-bye. Saya ada Inara kalau nonton ini. Dan Inara 2 jam. Inara Rusli. Dari awal dia buka cadar, aku emang sudah gak respect sih sama dia. Buka cadar di depan media sama ngomong, aku memakaikan Allah, aku bukakan Allah. Itu biar apa coba maksudnya? Biar orang terpesona gitu lihat kecantikanmu yang ada di balik cadar. Hah? Cantik? Ya ampun, terus karena dirimu merasa cantik tuh berhak gitu ya mengganggu rumah tangga orang, menjadi orang ketiga dari siapa? Kak Mawa dan itu Insanul Fahmi ya. Cocok emang namanya IR dan IF ya. Aku lihat dia di podcast. Sebenarnya nggak pengen lihat sih ya. Cuman ya namanya manusia itu penasaran. Sepanjang percakapan dia obrolan dia dengan host itu nggak ada. Dari awal sampai akhir itu nggak ada sama sekali penyesalan dan kata-kata mau minta maaf sama istri saya itu nggak ada. Dia tetap angkuh, tetap ini lo aku. Dan sekarang minta damai katanya ya, tapi gak diterima ya. Bagus dong Mawa, jangan diterima orang seperti ini. Kalau dia menang, bisa-bisa semua orang bisa menormalisasikan orang ketiga yang salah dalam setiap hubungan. Pasti padahal nih ya, kalau menurut aku itu kalau seandainya dia dari awal sudah minta maaf ke Mawa, aku yakin gak akan serame ini. Apa sih susahnya dia minta maaf gitu? Maaf, aku gak tahu kalau insan udah beristri, maaf atas kehilafanku, gitu aja sih kok repot ya. Ya gitu, akhirnya kan banyak yang tahu, akhirnya menyebar luas, apalagi aku tidur. Dan lagi ya kalau menurut aku yang lebih parahnya lagi tuh dia ngomongin kelakuannya tuh dihubung-hubungkan sama agama. Yang syariat lah, yang aku seorang muslim lah. Ya Allah, Nabi apa gitu tuh loh omongannya. Kayak yang udah bener aja gitu loh jadi orang. Padahal kelakuannya ya dejal. Aku tuh gak pengen komen sih sebenarnya sama dia. Cuma kok pengen tak jambatin, pengen tak tarik gitu bibirnya itu yang sok-sok kayak orang sariawan ngomong